Rahayu Sugeng Enjang Bapak Grasius. Sugeng Enjing Rahayu. Rahayu kadang semuanya. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang fenomena nasionalisme pemuda-pemuda, khususnya supporter sepak bola Indonesia yang kemarin menang dan kalah. Menang melawan Cina dan kalah melawan Jepang 6-0. Tapi yang paling bagus adalah tetap nasionalis, tidak meninggalkan timnya sampai selesai. Dan yang paling fenomenal itu lagu Tanah Airku. Iya, betul. Lagu Tanah Airku itu dinyanyikan sangat sakral di penutupan setiap momen sepak bola, khususnya di Stadion GBK. Itu pripun dari dilihat dari kacamata spiritual. Nah itu yang benar-benar saya amati, apa yang sudah dikatakan para leluhur kita, bahwa nanti seluruh dunia itu akan menjadi satu kesatuan persaudaraan bersama dengan Indonesia yang sudah diperdalikan oleh para leluhur kita ini, dengan fenomena lagu Tanah Airku yang menggugah banyak wisatawan dari luar negeri, sehingga sampai tergugah religiositasnya, sampai tergugah rasa nasionalismenya, sampai tergugah rasa kepersatuannya, sampai tergugah rasa kesatuannya. Itu merupakan suatu fenomena yang pantas kita cermati, Mas Budi. Kalau menurut Mas Budi sendiri bagaimana itu? Jadi mungkin saya akan mundur sedikit gitu nih. Indonesia itu timnasnya, ini sepak bola ini. Iya. Indonesia itu kemarin-kemarin kan kalah terus, tidak punya kekuatan yang bagus. Nah sekarang didukung dengan sumber daya yang datang dari luar, itu masih keturunan tapi tidak seperti yang lain. Jadi masih keturunan punya darah Indonesia. Jadi di anggota DPR itu bilang salah satu yang namanya siapa itu saya lupa, mata dia itu bukan naturalisasi, dia itu mata air, punya darah Indonesia. Jadi memanggil pulang kembali mata air. Jadi sekarang kelihatan kuat, jadi menambah nasionalisme teman-teman supporter itu untuk semakin baik gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang dikagumi oleh orang-orang luar itu, menurut pandangan saya ini, fenomena atmosfer semangat yang di dalam stadion itu yang menggelora itu. Mau menang mau kalah dia tetap mendukung dengan baik dan sportif itu. Iya, betul. Dan yang paling sakral sih sebenarnya di lagu Tanah Air itu yang dinyanyikan ketika pemainnya melingkar di lapangan tengah setelah selesai pertandingan itu, terus menyanyikan lagu itu bersama-sama, itu sungguh mengharukan seperti itu. Bahkan orang luar kelihatannya banyak yang datang ke GBK untuk merasakan atmosfer itu, sama merasakan keharuan itu. Iya, betul. Dan kabarnya di YouTube itu banyak yang dia tidak mengerti, tapi loh, mengapa kok saya meneteskan air mata? itu kalau menurut Mas Budi bagaimana itu? Menurut saya sih dia sangat tersentuh. Ini kalau dilihat dari sisi spiritualitas, lagu itu secara nggak langsung menyentuh di hati nuraninya secara langsung gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin dia pengalamannya dia. Terus kan sekarang ada Google Translate, jadi dia bisa mengartikan lagu-lagu itu. Oh ternyata maknanya dalam banget. Iya. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahasanya, tidak tahu artinya, tapi mengapa kok menitikkan air mata? Ini sungguh kejelian dari Ibu Sud yang menciptakan lagu itu. Ya, berarti itu adalah benar-benar pencerahan
sukma, jiwa, dan roh setiap orang yang mendengarkan, tidak memandang apakah itu warga negara Indonesia sendiri atau warga negara yang di luar Indonesia, di negara-negara yang lain. Ya, karena lagu itu kan tidak menyebut nama Indonesia ya, Tidak. hanya tanah airku, sehingga Viva tersentuh hatinya akan mengundang supporter Indonesia untuk nanti hadir di pembukaan Piala Dunia tahun 2026 dan memakai lagu Tanah Airku sebagai lagu pembuka pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Ya, semoga pertandingan pembukanya Indonesia yang lolos ke sana. Iya, moga-moga, tapi lawannya sekarang ini berat-berat ya. Indonesia lolos ke round berikutnya, jadi masih berusaha. Keempat nanti Masih ya. berusaha untuk lolos. Nah, yang keempat itu lawannya juga berat-berat itu. Apa itu? Arab Saudi. Banyak dari Jazirah Arab semua. Dari Timur Tengah semua. Ya. Kemudian dari fenomena perkembangan ini, religiusitas ini, kedepannya yang diterima Mas Budi di dalam sujud Sumarah tadi apa mengenai masa depan Indonesia? Masa depan Indonesia ini sangat cerah. Iya. Menjadi maju itu bisa terwujud karena tadi petunjuknya swasembada pangan itu meningkat dengan pesat, hilirisasi juga semakin baik. Terus energi yang paling penting itu energi, swasembada energi itu semakin meningkat dengan drastis. Ditambah lagi bonus demografi, nasionalisme Indonesia itu sangat kuat sekali. Pokoknya yang berkaitan dengan Indonesia, pasti orang-orang Indonesia pasti akan bersatu padu. Kemudian mengenai ini, kan sekarang ini ada energi negatif, ada energi positif ya. Yang dari hasil Pilpres tahun ini, tahun 2024, tahun kemarin ya, 2024, itu yang nampak energi negatif dari 24% pendukung paslon nomor 1, kemudian 16% pendukung paslon nomor 3, sehingga yang energi negatif itu secara garis besar dapat dikatakan 40% ya, 40% penduduk Indonesia. Sedangkan yang energi positif itu 60% ya. Nah, itu menurut tadi yang diterima Mas Budi di dalam sujud Sumarah tadi, bagaimana mengenai energi negatif ini untuk kedepannya? Tadi energi negatif itu akan berkurang. Berkurang. Tapi sebenarnya sekarang sudah nggak berkurang, sudah berkurang. Sudah berkurang ya. Sudah nyampe 40% karena hanya orang-orang itu saja, yang lain nggak nampak. Iya. Kelihatannya hanya berapa orang? Iya, hanya itu saja. 100 orang ada? Ya sekitar tidak sampai itu ya. Paling hanya 10 orang, 20 orang. Ya kelihatan global sekali dan menonjol. Kalau yang lain di belakang itu kurang tahu, tapi menurut ini tidak sampai segitu. Dan sekarang akan berkurang. Iya. Dan semoga apa yang sudah diwedharkan oleh leluhur kita itu semakin terwujud. Pancasila mulai menggerakkan kerohanian seluruh dunia, kemudian religiusitas dari Nusantara juga semakin menggerakkan seluruh dunia, sehingga seluruh dunia semakin
menjadi satu, semakin rukun, dan seluruh dunia akan sampai pada perdamaian. Iya. Semoga itu. Dan yang dipelajari dari orang luar di Indonesia itu mereka juga sebenarnya kagum dengan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Jadi di sini bersuku-suku bangsa tapi menjadi satu. Iya. Itu yang membuat mereka sangat kok bisa seperti itu Indonesia. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu sudah diperdalikan oleh para leluhur kita jauh sebelum Indonesia berdiri ya. Yes. Sebelum negara kita berdiri. Yes. Di kitab Negara Kertagama, di kitab mana lagi, Mas Budi? Saya kurang memahami. Ya. Yang saya tahu ya Negara Kertagama. Ya. Itu Gajah Mada menggunakan laba-laba itu untuk dengan tujuan Menyatukan Nusantara. Di sana falsafah Bhinneka Tunggal Ika ada. Ya, akan dicapai Iya. oleh Gajah Mada. Iya. Ya. Gajah Mada Pais, menurut Gajah Mada Pais, nasionalisme bangsa Indonesia harus nama Indonesia besar gitu juga, mereka akan berkomitmen mempertahankan diri dengan investor itu terus menerus. Itu sudah jelas terlihat pada waktu para pemuda mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika Jepang sudah takluk dari Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, itu pemerintah di Indonesia kosong dan para pemuda bangkit. Ya, para pemuda Sumarah sendiri yang dipimpin oleh Romo Kyai Abdul Kamid kemudian melucuti senjata Jepang yang ada di pos-pos tentara Jepang yang ada di Madiun. Dan juga pemuda-pemuda di seluruh Indonesia juga bergerak melucuti persenjataan Jepang di pos-pos tentara Jepang yang ada di daerah lainnya, di kota-kota lainnya. Jadi itu sebenarnya DNA dari dulu sudah turun-temurun sampai sekarang. Ya, itu semangat yang dikobarkan oleh Tuhan sendiri. Karena menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bagaimana, Mas Budi? Yang alinea pertama itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan itu semua seluruh orang seluruh dunia itu memang mengakui itu. Ya. Dan ketika Belanda membonceng sekutu untuk menjajah Indonesia kembali dan kemudian mengultimatum penduduk Surabaya supaya meletakkan senjata, tapi ternyata dibalas dengan pertahanan yang sangat gigih ya, sehingga menyebabkan pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya yang terkenal dengan Hari Pahlawan 10 November. Ketika itu Jenderal Inggris Malbe terbunuh di Surabaya. Itu karena yang berjuang pemuda-pemuda itu. Dan dalam sejarahnya memang perang di Indonesia itu membuat Belanda lebih banyak. Iya. Biayanya paling besar di seluruh dunia. Seperti itu. Jadi betul-betul semangat itu memang dipompakan oleh anugerah Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri sudah menjanjikan kemerdekaan itu kepada para sesepuh ya, sesepuh bangsa Indonesia. Ketika itu sudah jelas dikatakan bangsa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, jauh sebelum tanggal itu ada. Itu jadi semuanya itu ya anugerah Tuhan.
semangat yang berkobar-kobar dari para pemuda, kemudian mendesak ke Bung Karno untuk memproklamasikan Indonesia pada tanggal 16 Agustus, tapi Bung Karno mengatakan tanggal 17 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Jadi semuanya itu memang digerakkan ya oleh anugerah Tuhan. Dan sampai sekarang kita melihat di sosial apa itu? Sosial media. Sosial media itu para pemuda sangat bersemangat Oke. di dalam rasa nasionalisme itu Pokoknya dan kebenarannya itu. jadi ini entah itu pemuda, entah itu pokoknya warga Indonesia, netizen Indonesia ini. Iya. Ini sangat terkenal di dunia. Iya. Ada yang menyerang nama Indonesia apapun itu pasti akan diserang habis-habisan. Iya. Dan itu bukti ya dilihat dari sisi nasionalisme sangat luar biasa. Iya, dan itu membuktikan bahwa apa yang diberdarikan oleh leluhur jauh sebelum negara Indonesia ada itu betul-betul sekarang sudah mulai nampak ya, sudah mulai nampak secara proses alamiah yang wajar. Oke. Itu Mas Budi yang dapat saya lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Ya, sehingga perbandingan energi negatif yang dulunya 40% dari 24% dan 16% itu dan 60% itu semoga yang apa yang diterima Mas Budi tadi akan semakin berkurang. Dan sekarang kelihatannya sudah berkurang ya, Pak Budi. Sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Kalau membahas nasionalisme sudah banyak, itu sudah dikesampingkan yang seperti itu sebenarnya. Sudah dikesampingkan. Iya. Iya, sudah dikesampingkan. Ini kalau sudah membahas nasionalisme, terutama terkait apapun terkait Indonesia, sudah terlupakan kalau yang seperti itu. Itu hanya riak-riak yang nampaknya sengaja muncul aja itu, Pak. Iya. Jadi para leluhur dulu memberikan petuah dedalane guna lawan sekti. Jadi jalan untuk mencapai pribadi yang beraura positif, berguna untuk nusa bangsa, berguna untuk sesama, dan tangguh. Sakti itu tangguh, baik secara raga maupun secara spiritual. Kudu andap asor, lembah manah, rendah hati. Iya, itu. Jadi dihadapinya dengan santai saja. Dengan santai, dengan rendah hati, seperti yang sudah diperlihatkan oleh Pak Jokowi. Ya, rendah hati. Oh, ini nanti ijazah ditanyakan, terus habis ijazah terus skripsi ditanyakan. Wah, dan nanti KTP saya ditanyakan, terus SIM saya ditanyakan, terus kakak saya ditanyakan. Ini ada kelakar, jangan-jangan nanti Pak Jokowi ditanyakan palsu atau tidak Pak Jokowi. Iya. Tapi Pak Prabowo juga hebat mengatakan, dan nanti jangan-jangan ijazah saya juga dipertanyakan. Tapi pegangan kita apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud MD ya. Walaupun seandainya memang ternyata itu palsu pamannya, tapi tidak mempengaruhi apa yang sudah diputuskan, sudah dijalankan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama 10 tahun ini. Tidak akan berpengaruh secara hukum ketatanegaraan
Oke. Itu kata Pak Mahmud MD. Bagi yang memahami, Ya. kalau yang bagi tim ngotot, tim Iya. seperti ya, Ya itu. kebenaran milik mereka. Tapi hanya semakin berkurang dari 40% Nah, juga. tidak ada 40% juga. Tidak ada 40%. Hanya tinggal berapa nanti ya. Oke. Ya, demikian Mas Budi. Semoga Indonesia seperti apa yang sudah dikatakan diwedahkan oleh para leluhur kita mencapai persatuan, kerukunan, kasih dengan seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia. Semoga timnas Indonesia masuk Piala Dunia, guys. Semoga, tapi lawan-lawannya berat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika Indonesia akan melawan Jepang, kan Pak Prabowo berkata pasti menang loh. Tidak berkata pasti menang loh. Tapi berkata bisa jadi bisa jadi menang. Iya. Ya, Jadi yang penting berusaha dulu. iya, karena ya menyadari Jepang memang timnya sangat kuat sekali. Ya. Oke, saya kira sudah cukup. Semoga Ya. semangat nasionalisme semakin tumbuh pesat dan yang energi negatifnya semakin berkurang dan menghilang. Iya. Demikian, Ais. Iya. Matur nuwun sangat. Iya. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.